perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, banyak perusahaan agribisnis menghadapi tekanan margin dan ketidakpastian pasokan. Dengan model bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir dan peran strategis dalam program biodiesel nasional, TBLA mampu menjaga efisiensi dan kinerja di tengah tantangan. Karena itu, kami dari tim Harudomar merekomendasikan buy saham TBLA dengan potensi kenaikan sebesar 36,48%. Analisis kami berdasarkan 3 katalis utama, yaitu pasar domestik solid biodiesel perkuat permintaan sawit, model bisnis terintegrasi jadi penopang margin di tengah volatilitas, dan ekspansi strategis untuk menangkap peluang pasar yang masih terbuka lebar. TBLA didirikan pada tahun 1973 dan melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000. Saat ini 40,58% saham TBLA dimiliki oleh publik. Di bawah kepemimpinan Bapak Widarto, TBLA mengelola lebih dari 3.000 karyawan dan 13 anak usaha yang mendukung kinerja operasional perusahaan. TBLA menjalankan segmen utama yaitu barang konsumsi melalui strategi penanaman lahan berkelanjutan dan ekspansi produktif di sektor hulu dan hilir. Langkah ini memperkuat rantai pasok serta meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Hasilnya, pada kuartal 1 2025, produk biodiesel menyumbang 45,5% dari total pendapatan dan mendorong pertumbuhan laba secara signifikan. Secara struktural, tata kelola TBLA terlihat lengkap dan adaptif, di mana perusahaan menjalankan mekanisme GCG melalui RUPS, Dewan Komisaris dengan 1 anggota independen, serta 3 komite tata kelola aktif. Dari sisi keberlanjutan, TBLA sendiri menunjukkan inisiatif penting. Perusahaan mencatatkan penghematan emisi gas rumah kaca sebesar 56.016 ton ekuivalen karbon dioksida per tahun melalui penggunaan bioenergi dan methane capture. Kemitraan lebih dari 7.000 petani plasma dan program CSR di 218 desa memperkuat dimensi sosial perusahaan. Tata kelola perusahaan turut mencerminkan profesionalitas yang tinggi dan pertanggungjawaban pada keberlanjutan. Tercatat sampai tahun 2024, perseroan telah memperoleh sertifikat ISPO untuk 75% dari perkebunan dan 85% dari pabrik kelapa sawit milik perseroan. Di tengah perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 3,2% oleh IMF, ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan pada tahun 2025 yang mencapai kisaran 4,9 hingga 5,1%. Namun, tekanan inflasi pangan tetap menjadi perhatian. Inflasi pangan domestik naik menjadi 1,9% pada Juni 2025. Hal ini dipicu oleh penurunan pasokan dari panen raya dan naiknya biaya distribusi akibat fluktuasi harga energi. Meski demikian, permintaan terhadap produk pokok seperti minyak goreng dan gula tetap terjaga, yang menegaskan resiliensi konsumsi domestik yang tetap baik. Kebijakan moneter turut memberikan katalis tambahan. Di saat The Fed mempertahankan suku bunga tinggi di level 4,5%, Bank Indonesia merespon dengan menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,2% pada akhir kuartal 2 2025. Kebijakan pelonggaran ini dilakukan tanpa mengganggu stabilitas nilai tukar. Meskipun kurs rupiah terhadap dolar sempat melemah di kisaran 16.200 hingga 16.500 rupiah, depresiasi rupiah justru menjadi katalis positif karena pendapatan ekspor perseroan khususnya dari segmen minyak sawit dan turunannya menggunakan dolar USD. Program strategis pemerintah seperti Mendagri B35 dan B40 menciptakan peluang bagi diversifikasi produk sawit ke sektor energi. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran biodiesel sebesar 13 juta kiloliter pada tahun 2025, meningkat dari tahun sebelumnya. TBLA sendiri menjadi salah satu emiten yang memperoleh kontrak pengadaan biodiesel nasional. Volume penjualannya diproyeksi naik 116% hingga akhir tahun, yang mencerminkan respon cepat terhadap kebijakan hilirisasi energi. Meski harga global CPO dan gula mengalami fluktuasi, TBLA sendiri tetap kompetitif karena menguasai seluruh rantai pasok, dimulai dari perkebunan, kilang, hingga distribusi. Pada tahun 2024, produksi minyak sawit domestik surplus terhadap konsumsi, namun produksi gula tebu hanya 2,46 juta ton, jauh di bawah konsumsi 6 juta ton. Ketimpangan ini memperkuat posisi
Perseroan sebagai produsen terintegrasi yang mampu merespon peluang pasar dalam negeri dan ekspor secara efisien. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pasar, TBLA mencatat peningkatan kinerja signifikan sepanjang 2019 hingga 2025 dengan pertumbuhan CAGR sebesar 15,27%. Stabilitas ini didorong oleh sinergi segmen sawit dan gula serta model bisnis yang resilient melalui strategi hilirisasi biodiesel. Ke depan, kami memproyeksikan pendapatan akan terus tumbuh secara konsisten dengan CAGR 1,75% pada periode 2025 hingga 2030. Setelah mencatat pertumbuhan kuat, TBLA kini memperkuat struktur aset untuk memanfaatkan ruang ekspansi yang besar, baik di pasar domestik maupun global, dengan kontribusi penjualan domestik sebesar 93,4% dan ekspor 6,6% pada 2024. TBLA masih memiliki ruang ekspansi yang sangat luas, terbukti kontribusinya terhadap konsumsi nasional baru sekitar 0,0039 untuk sawit dan 0,0041 untuk gula, didukung pertumbuhan aset lancar dari 6,5 triliun menjadi 13,46 triliun dan aset tidak lancar dari 10,81 triliun menjadi 14,30 triliun dari 2019 hingga 2024. TBLA memiliki kapasitas kuat untuk menangkap peluang pasar dalam negeri dan global. Dengan struktur aset yang kokoh, TBLA tidak hanya siap menangkap peluang pasar, tetapi juga mampu menjalankan ekspansi bernilai tambah secara terukur. Di tengah realisasi CAPEX sebesar 1,09 triliun rupiah untuk pengembangan kebun, pabrik biodiesel dan produk hilir lainnya, efisiensi tetap terjaga, tercermin dari kenaikan ROA sebesar 0,9%, ROE 0,84% dan ROI sebesar 1,18% pada tahun 2024 berkat strategi pembiayaan yang disiplin dan efektif. Efisiensi ekspansi tidak hanya menjaga profitabilitas, tetapi juga memperkuat kesehatan finansial TBLA. Meskipun sebagian besar aktivitas dibiayai oleh utang, likuiditas tetap terjaga dengan current ratio stabil di atas 1,20 dan peningkatan cash ratio dari 0,06 menjadi 0,11 pada 2024. Leverage dimanfaatkan secara strategis untuk ekspansi dengan proyeksi penurunan debt to asset menjadi 37,28%, debt to capital 48,25% dan debt to equity 93,23% pada 2030. Didukung Z-score lebih dari 3 dan PNHM score minus 2,32, TBLA terbukti berada di zona aman dan bebas indikasi manipulasi laporan keuangan. Untuk mengukur potensi cash flow yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki, model DCF FCFF kami pilih karena TBLA memiliki komposisi modal yang kompleks. Kami menggunakan Indonesian Sovereign Bond sebesar 6,63% sebagai asumsi aset bebas risiko. Kalkulasi cost of equity kami dapat sebesar 15,68%. Kami mengukur nilai ekuitas sebesar 6 triliun dengan harga wajar Rp1.070 dengan potensi upside sebesar 34,59%. Kami melakukan penyesuaian plus minus 1,9% pada pendapatan untuk melihat skenario yang mungkin terjadi. Hasilnya kami memperoleh kelemahan sebesar 9,44% pada skenario Gray Sky dan potensi sebesar 10,06% pada skenario Blue Sky. Kami juga menggunakan relative valuation, historical, dan peers, di mana masing-masing PE dan PBV menunjukkan potensi upside. Untuk menggabungkan beberapa valuasi, kami menggunakan blended valuation untuk mengurangi bias suatu pendekatan. Hasilnya kami memperoleh nilai fair value TBLA sebesar Rp1.085 dengan upside 36,48%. Sebagai bentuk validasi terhadap modal, dilakukan simulasi Monte Carlo sebesar 10.000 iterasi yang menunjukkan bahwa 46,45% skenario menghasilkan nilai wajar di atas harga pasar saat ini, sehingga memperkuat prospek potensi kenaikan harga saham. Sebaik-baiknya perusahaan, investor tetap perlu pertimbangkan potensi resiko. TBLA menghadapi 5 resiko utama, yaitu resiko rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, tantangan dalam pengembangan bisnis, perubahan regulasi dan perizinan, serta resiko leverage yang dapat mempengaruhi margin pendapatan. Namun, seluruh resiko tersebut telah dimitigasi secara efektif melalui strategi yang terukur dan pengelolaan yang disiplin.
Kami yakin TBLA merupakan pilihan yang tepat untuk investor jangka panjang. Dilihat dari potensi pasar yang masih terbuka luas, model bisnis yang terintegrasi, serta ekspansi yang strategis, maka dari itu kami merekomendasikan buy saham TBLA dengan potensi upside sebesar 36,48%. Sekian presentasi dari kami, buy recommendation, strength through integration.